Shalom KPK Kasih dan KPK Sukacita. Kita kembali di dalam ibadah online pada malam hari ini. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Walaupun kami hanya bisa melakukan ibadah secara online, tetapi biarlah pertolongan Tuhan, hikmat yang dari Roh Kudus yang menyelimuti kami, sehingga setiap kami yang mendengar diberikan pengertian yang tepat tentang firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang kecil ini sebagai perantara firman Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan ini kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas 13 ayat yang ke-10 ya, satu perikop sampai dengan ayat yang ke-17 ya, 8 ayat yang akan kita baca. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Perikopnya berjudul menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat ya. Saya akan bacakan ayat 10, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Jadi ini background ceritanya adalah hari Sabat. Kalau kita sekarang ya hari Minggu, begitu ya. Dan di mana? Ada di rumah ibadat. Nah, kalau sekarang berarti di gereja, gitu ya. Ngapain Tuhan Yesus di rumah ibadat? Sedang mengajar, ya. Jadi Yesus sedang mengajar di salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, ayat 11, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ini tentunya roh jahat ya. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Nah, di situ ada seorang perempuan. Jadi perempuan yang sakit ini ada di dalam rumah ibadat itu bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, menariknya ini wanita sedang sakit loh ya. Sakitnya nggak sehari dua hari, dia sakit 18 tahun sampai dia bungkuk punggungnya. Tapi yang luar biasa, wanita ini walaupun sakit 18 tahun, dia tidak luluh semangatnya, tidak luntur semangatnya untuk datang ke rumah ibadat. Ingat tadi ya, kita sudah belajar bahwa background ceritanya adalah ini Tuhan Yesus sedang mengajar di rumah ibadat. Ada seorang wanita yang ada di rumah ibadat itu juga dan sedang mendengarkan firman Tuhan juga. Jadi sakit 18 tahun tidak membuat wanita ini tidak ke gereja. Tidak membuat wanita ini atau tidak dijadikan oleh wanita ini sebagai alasan dia untuk gak ke gereja. Padahal dia sudah 18 tahun sakit. Ya, kita baru sakit ya, panu saja sudah dapat alasan gak ke gereja. Apalagi sekarang nih ya. Sekarang ini yang jadi alasan untuk gak ke gereja apa? Pandemi. Yang jadi alasan gak ke gereja apa? COVID-19. Tapi yang aneh, kalau diajak pergi makan-makan sama Mas Firman, mau. Yang aneh, kalau diajak pergi jalan-jalan sama Hendri ke mall, jalan ya. Tapi kalau ke gereja alasannya, lagi COVID, nanti takut ketularan gitu ya. Kalau memang Anda betul-betul sedang menjaga kondisi kesehatan karena memang mungkin ada penyakit bawaan atau mungkin usia yang cukup rentan, oke lah. Tapi kalau engkau ke mana, ke kerjaan masih jalan, ke jalan-jalan ke mall masih oke, makan di luar masih yuk mari. Tapi begitu disuruh ke gereja alasannya COVID, takut ketularan. Itu aneh ya. Malu dong sama seorang wanita yang 18 tahun sakit sampai punggungnya bungkuk. Tapi dia tetap datang ke gereja. Dia tetap datang ke rumah ibadat di hari Sabat ya. Dan yang menariknya lagi, mungkin kita bisa bilang, si wanita ini pasti mau datang ke gereja, mau ketemu Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Seperti kisahnya seorang yang lumpuh yang atapnya dibuka sama teman-temannya untuk diturunkan itu sang
yang orang yang sakit ini supaya disembuhkan Yesus. Jangan-jangan si wanita ini sama, dia datang ke rumah ibadat untuk ketemu Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Yuk kita lihat ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, berarti perempuannya ini gak datang ke Yesus, tapi Yesus yang melihat perempuan itu, ia memanggil dia. Yesus yang memanggil perempuan itu dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Wow. Jadi rupanya wanita ini dia tidak datang untuk cari Yesus loh, ya. Dia datang nggak untuk mencari mujizat, dia datang nggak supaya dia jadi sembuh, nggak. Bahkan dia nggak ngerti apa-apa, datang dan sedang mendengarkan pengajaran Yesus, dan Yesus yang melihat wanita ini dan panggil dia. Dan kemudian Yesus sembuhkan. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau saya bisa bayangkan, mungkin selama 18 tahun wanita ini tidak pernah absen datang ke rumah ibadat di hari Sabat. Ya. Bayangkan, kondisi badan sakit 18 tahun, belum ada tanda-tanda mujizat datang, tapi dia tetap setia. Dan di akhir perjalanannya 18 tahun terlewati, dia dikasihkan Tuhan kesembuhan. Sama halnya dengan kita, ketika kita datang ke gereja, jangan dicari mujizatnya. Kalau kita nyari mujizatnya, maka 18 tahun kita akan kecewa. Karena kita pulang dari gereja tanpa mujizat. Perempuan ini pulang dari rumah ibadat selama 18 tahun tanpa menerima mujizat. Di tahun yang ke-18 baru dia menerima mujizat. Mungkin kita di dalam bergereja kayaknya datang ke gereja ya gini-gini doang, pulang juga gini-gini doang, pulang duitnya nggak nambah, pulang sakit ya tetap sakit, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan melalui datang ke gereja. Jangan jadikan sakit penyakit itu alasan, jangan jadikan hujan itu alasan, ya. Tetapi datang ke rumah Tuhan itu untuk merendahkan diri, untuk meninggikan nama Tuhan. Maka Tuhan akan melihat kita seperti Tuhan melihat wanita ini, dan Tuhan yang akan kasih kita mujizat tepat pada waktunya. Mungkin waktu Tuhan 20 tahun lagi, mungkin waktu Tuhan 1 minggu lagi, saya nggak tahu. Tetapi waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 14, tetapi kepala rumah ibadat gusar. Gusar itu jengkel, marah ya. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, ini masalahnya ya. Si kepala ibadah itu, rumah ibadah ini marah karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Kepala rumah ibadat ini jengkel sama Yesus. Ya, tadi kita sudah baca. Tapi dia menyinggung si wanita ini. Ya. Kan 1 minggu ada 7 hari. Ada 6 hari bukan hari Sabat. 6 hari bukan hari Sabat. Lah kok wanita ini datang pas hari Sabat? Nah, kurang lebih begitu ya. Ya, pada hari Sabat. Kenapa sih nggak datang aja pas bukan hari Sabat gitu ya? Ini kejengkelannya ditujukan kepada wanita ini ya, padahal sebetulnya dia jengkel kepada Yesus. Tetapi yang Yesus jawab ya, tetapi Tuhan menjawab dia. Yesus menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Maksudnya begini, Yesus melihat wanita ini dan jatuh belas kasihan. Karena wanita ini sudah 18 tahun sakit. Kemudian Tuhan kasih kesembuhan. Tapi orang-orang kepala rumah ibadah ini, dia mempersoalkan karena Yesus melakukan itu di hari Sabat. Tuhan Yesus kasih perumpamaan, kalian saja melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman. Jadi keledai dan lembu itu tentu di dalam kandang, diikat begitu ya. Tetapi tiap hari pemiliknya akan melepasnya dan membawanya ke tempat makanan dan minuman. Tiap hari, bahkan di hari Sabat pun mereka lakukan itu. Pertanyaannya kenapa? Ya tentu karena lembu
dan keledainya perlu makan. Betul ya? Kita yang manusia, kita punya belas kasihan. Yo mesake lah. Mosok lembu dek keledainya itu nggak disuruh makan gara-gara hari Sabat gitu ya. Kalau kita mungkin punya anjing begitu, ya ini hari Minggu saya mau ke gereja, saya nggak kasih kamu makan, kan ya nggak juga ya. Di hari Minggu pun kita ngasih makanan untuk ternak kita ya, kita ngasih makanan untuk binatang piaraan kita. Mungkin Pak Bowo juga hari Minggu tetap ngasih makanan untuk burung ya. Pak Yamte juga sama, tentunya hari Minggu tetap kasih makanan buat burung-burungnya ya. Artinya mereka juga sama, mereka lepas lembu, lepas keledai, beri keledai dan lembu itu makan dan minum. Walaupun hari Sabat. Itu belas kasihan kita kepada hewan. Harusnya belas kasihan kita kepada manusia jauh lebih dahsyat. Ini wanita sudah 18 tahun sakit. Masa sih kita harus suruh nunggu dia 1 hari lagi? Bayangkan, makanya ayat 16, bukankah perempuan ini, ya Tuhan membandingkan antara lembu dan keledai dengan perempuan. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Bayangin ya. Jadi kebangetan kalau Anda punya kasih, punya sayang, punya belas kasihan kepada binatang, tapi nggak punya belas kasihan kepada orang lain, pada sesamamu manusia, Tuhan bilang, lu munafik. Sayangnya banyak manusia seperti itu, serius ya. Ada banyak manusia ketika anjingnya sakit, dibawa ke rumah sakit, ke dokter ya. Anjingnya luka, waduh langsung diobatin. Tetapi pembantunya sakit, udahlah, lu minum puyer aja. Ya, padahal pembantunya udah setengah mati ya. Tapi kita kasih puyer ya. Puyernya Mas Firman kasih ya. Kita kasih puyer dah. Lu sembuh syukur, gak sembuh ya udah gitu ya. Tapi kalau anjing kita batuk dikit, anjing kita bawa ke rumah sakit. Tuh, mengasihi binatang boleh ya. Mengasihi binatang oke, tapi harusnya kita lebih mengasihi manusia, betul nggak? Ya ini yang Tuhan Yesus mau kasih contoh ya. Begitu ada tukang bersihin gendeng begitu ya, yang diperhatikan jangan sampai burungnya jatuh ya. Ya kalau tukangnya jatuh nggak apa-apa ya, tapi kalau burung jangan jatuh ya. Nah, itu kebangetan ya. Kenapa? Kita harus lebih mengasihi manusia, harus lebih mengasihi sesama manusia daripada binatang. Mengasihi binatang boleh, sekali lagi ya. Anda punya binatang piaraan, kucing, anjing, burung, iguana, ular, boleh, silakan. Tapi jangan lupa pembantu di rumah ya, tetanggamu itu jauh lebih berharga daripada binatang ya. Kalau kau punya bakso 1 mangkok dan tetanggamu belum makan, anjingmu belum makan, mana yang kamu kasih makan? Anjingmu atau tetanggamu ya? Kalau yang kamu kasih makan tetanggamu, mantap ya, engkau murid Tuhan. Tapi engkau biarkan tetanggamu kelaparan dan bakso itu kamu berikan kepada anjingmu, saya bilang kebangetan ya. Karena harusnya kita lebih mengasihi sesama manusia jauh daripada kita mengasihi binatang. Itu yang Tuhan bilang, kamu munafik ya. Keledai, lembu, Anda kasih kesempatan, Anda lepaskan ikatannya untuk makan dan minum. Tapi wanita ini yang 18 tahun diikat oleh sakit penyakit tidak boleh dilepas hanya gara-gara Sabat ya. Itu yang Tuhan tegur. Dan waktu ia berkata demikian, waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Tuhan tentunya punya hikmat yang tidak terbatas. Dan karena itu kita harus mencontoh apa yang Yesus lakukan. Tetapi juga kita harus mencontoh perempuan yang 18 tahun tetap setia datang ke gereja, tetap setia beribadah. Kalau engkau bisa jalan-jalan ke mall, bisa makan di restoran, bisa jalan-jalan keluar kota, dan engkau tidak takut kena COVID, masa sih engkau takut ke gereja hanya karena COVID? Dan juga Tuhan ajarkan pada malam hari ini bagaimana kita harus mengasihi sesama kita jauh lebih mengasihi daripada kita mengasihi makhluk hidup yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Dan biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi terus terngiang-ngiang di dalam hati kami,
sehingga firman ini akan tumbuh dan berbuah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurnakan apa yang hamba-Mu sudah sampaikan, dan biarlah ini semua tidak kembali dengan sia-sia, karena yang disampaikan pada malam hari ini adalah firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.